Ke informasi selanjutnya, Bandai Namco Entertainment resmi mengumumkan proyek game terbaru berjudul Bleach Mirror High yang akan dirilis untuk platform mobile melalui App Store App Store dan Google Play. Bandai Namco Entertainment Inc. secara resmi mengungkap proyek Bleach Mirror High sebagai game mobile terbaru berbasis anime Bleach. Pengumuman ini disertai dengan rilis teaser singkat yang menampilkan konsep awal game meski detail gameplay belum diungkap. Bleach Mirror High dikembangkan sebagai adaptasi langsung dari serial anime televisi Bleach yang memiliki basis penggemar global. Bandai Namco menyebut game ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar melalui format game smartphone. Menariknya, proyek Bleach Mirror High melibatkan langsung Tite Kubo sebagai kreator asli Bleach dalam proses produksi. Tite Kubo terlibat dalam konsep karakter, desain karakter, serta arah kreatif untuk menjaga identitas dunia Bleach tetap otentik. Dalam pesan video khusus, Tite Kubo menyampaikan antusiasmenya terhadap proyek ini dan mengajak penggemar menantikan informasi berikutnya. Bandai Namco memastikan informasi lanjutan akan dibagikan secara bertahap menjelang musim panas 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi yang minta pemerintah PT Krakatau Steel Persero Tbk mengamankan pinjaman pemegang saham dari Danantara senilai 295 juta dolar Amerika atau setara 4,93 triliun rupiah. Di mana dana tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung pemulihan bisnis Paja di tengah proses restrukturisasi keuangan. PT Krakatau Steel Persero Tbk resmi menerima shareholder loan dari Danantara senilai 4,93 triliun rupiah. Pinjaman ini dikukuhkan melalui perjanjian yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 dan dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar dana yaitu 4,18 triliun rupiah akan digunakan sebagai modal kerja dengan tenor 5 tahun. Dana sebesar 753 miliar rupiah berjangka 6 tahun dialokasikan untuk program pensiun dini karyawan dan menyehatkan dana pensiun. Modal kerja tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik hot strip milk cold roll coil dan pabrik pipa. Dana ini dinilai krusial mengingat Kras masih menghadapi kendala operasional meskipun telah melakukan restrukturisasi pada 2019 dan 2024. Selain mendukung operasional, Kras juga menjalankan program efisiensi melalui Golden Handshake dan Lump Sum Window. Langkah ini dilakukan untuk menyehatkan dana pensiun sekaligus menekan beban keuangan perseroan dalam jangka panjang. Hingga akhir 2024, ekuitas Kras tercatat sebesar 435,2 juta dolar Amerika, sehingga pinjaman ini bersifat material. Sebagai tindak lanjut, Kras juga menggelar RUPSLP 23 Desember 2025 untuk mengukuhkan rencana restrukturisasi dan perubahan susunan pengurus. Tim Liputan, IDX Channel. PT Lotte Chemical Titan Tbk mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Choi Kyung-yun setelah menjabat kurang dari 1 tahun. Perseroan akan menindaklanjuti keputusan tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai dengan ketentuan. PT Lotte Chemical Titan Tbk atau emiten berkode saham FPNI resmi mengumumkan pengunduran diri Choi Kyung-yun dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Persero menerima surat pengunduran diri tersebut pada 19 Desember 2025 sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi. Choi Kyung-yun baru ditunjuk sebagai Direktur Utama Lotte Chem pada Februari 2025. Dengan demikian masa jabatannya baru berlangsung sekitar 10 bulan dan alasan pengunduran diri tidak diungkapkan ke publik. Choi merupakan lulusan teknik kimia dari Yongnam University Korea Selatan tahun 2012. Karirnya berlanjut di Lotte Chemical Corp sebelum menjabat berbagai posisi strategis di unit bisnis Lotte Chemical di Indonesia. Sejak Desember 2024, Choi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lotte Chemical Nusantara. Posisi tersebut masih diemban hingga saat ini sehingga Choi merangkap jabatan bersama posisinya sebagai Dirut Lotte Chem.
Manajemen menjelaskan perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. RUU PSLB akan dilaksanakan paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk memutuskan status pengunduran diri tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari emiten teknologi pemirsa di mana PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau SURS menjalin kerjasama strategis dengan penyedia solusi IT Global Fiber Home. Kolaborasi ini ditargetkan mempercepat komersialisasi layanan 5G Fixed Wireless Access berbasis spektrum 1,4 GHz di Indonesia. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau emiten berkode saham WIFI resmi menggandeng Fiber Home untuk mengembangkan layanan 4G FWA Search di Indonesia. Layanan ini menggunakan spektrum 1,4 GHz dan menjadi peluncuran komersial pertama di dunia untuk teknologi tersebut. Kolaborasi ini menjadi langkah strategi search dalam menyediakan internet rakyat atau IRA yang terjangkau dan berkualitas. Search menargetkan jutaan rumah tangga terutama di wilayah yang selama ini belum atau kurang terlayani infrastruktur digital. Berdasarkan perjanjian kemitraan Fiber Home akan memasok perangkat FWA yang dioptimalkan khusus untuk spektrum 1,4 GHz. Teknologi radio canggih Fiber Home diklaim memiliki cakupan luas, efisiensi energi tinggi, serta stabil di area padat pengguna. Implementasi awal akan difokuskan di wilayah Jawa sebagai area dengan permintaan konektivitas tinggi. Search juga menargetkan perluasan ke Maluku dan Papua untuk menjembatani kesenjangan akses internet di wilayah timur Indonesia. Search dan Fiber Home telah melakukan uji prakomersial melalui set on air di wilayah Jawa. Layanan 4G FWA komersial dijadwalkan meluncur kuartal 1 2026 dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan tarif Rp100.000 tanpa batas kuota. Tim Liputan IDX Channel. Huawei merayakan satu dekade inovasi smartwatch dengan meluncurkan Huawei Watch 10 Anniversary Edition. Jam tangan pintar ini menggabungkan desain premium, sensor kesehatan canggih, dan fitur AI dalam satu perangkat. Huawei Watch 10 Anniversary Edition resmi diluncurkan di pasar Tiongkok. Peluncuran ini menandai 10 tahun perjalanan Huawei dalam mengembangkan jam tangan pintar sejak tahun 2015. Secara desain, jam tangan pintar ini mengadopsi bahasa desain Huawei Watch 5. Namun diberi sentuhan khusus berupa logo angka 10 di strap dan crown serta strap nilon branded composite berwarna putih dan biru muda. Huawei Watch 10 Anniversary Edition hadir dalam dua ukuran, yaitu 46mm dan 42mm. Varian 46mm menggunakan titanium standar penerbangan, sementara varian 42mm mengandalkan stainless steel 904L dengan panel LTPO AMOLED berkelapis kristal safir. Perangkat ini dilengkapi sensor X-Step yang mampu melakukan analisis kesehatan secara instan. Mulai dari ECG, HRV, PPG, hingga pengukuran SpO2 dalam waktu 10 detik, serta dukungan lebih dari 100 mode olahraga. Huawei menyematkan asisten AI DeepSeek, opsi eSIM, serta daya tahan baterai hingga 5 hari dalam penggunaan normal. Dalam mode hemat daya, jam tangan pintar ini diklaim mampu bertahan hingga 11 hari dengan mulai dari $399 Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.